Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Terdistribusi tentang replikasi master slave database MySQL yang diampu oleh Bapak Sabto Hadiriono MKom. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Faradita Azahra Putri dari Prodi Ilmu Komputer tahun 2020 kelas A dari Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama ada abstrak, kedua latar belakang, ketiga kegunaan replikasi master slave, keempat manfaat konfigurasi, kelima kesimpulan. Masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu abstrak. Dalam komputasi awan, replikasi data master slave mengacu pada penyimpanan informasi yang sama pada beberapa server. Satu server mengontrol grup dan perangkat lainnya menangani pekerjaan dalam node yang sama. Replikasi MySQL adalah proses yang memungkinkan data disalin atau replikasi dari satu server ke server lain pada saat yang sama. Hal ini terutama dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan data. Salah satu alasan utama seseorang menggunakan MySQL Master Slave replikasi yaitu untuk memulihkan data. Dalam hal bencana apapun atau kegagalan hardware, replikasi MySQL memastikan bahwa backup akurat sepanjang waktu. Yang kedua yaitu tentang latar belakang. MariaDB adalah Relational Database Management System atau yang kita sering sebut sebagai DBMS, open source yang merupakan pengganti MySQL yang ditingkatkan dan drop-in. Pengganti drop-in berarti bahwa pengguna dapat mengganti server MySQL standar dengan versi analog dari server MariaDB dan memanfaatkan sepenuhnya perbaikan di MariaDB tanpa perlu mengubah kode aplikasi pengguna. MariaDB cepat, terukur, dan kuat, mendukung lebih banyak mesin penyimpanan daripada MySQL. MySQL tersedia secara gratis di bawah lisensi publik GNU dan tersedia sebagai edisi bertajuk premium. MySQL awalnya dikembangkan oleh Michael Widenius di MySQL AB, perusahaan berbasis Swedia. Proses replikasi master slave memungkinkan administrator database untuk mereplikasi atau menyalin data yang disimpan lebih dari satu server secara bersamaan, yang membantu administrator basis data untuk membuat cadangan langsung basis data setiap saat. Selama beberapa situasi, ketika master slave mengalami masalah apapun, mereka dapat langsung beralih ke database slave dan menjaga aplikasi tetap berjalan. Proses replikasi memastikan bahwa aplikasi Anda tidak menghadapi waktu henti sama sekali. Dalam proses ini, merupakan transmisi data tunggal atau satu arah. Data disimpan di master terlebih dahulu, kemudian disalin ke slave. Oleh karena itu, operasi tulis hanya dilakukan pada database master. Operasi membaca dilakukan di kedua master dan slave. Slave juga dapat digunakan untuk aksesibilitas data untuk mengurangi beban pada database master. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kegunaan replikasi master slave. Master slave replication digunakan untuk memecahkan problem seperti performance, mendukung cadangan database yang berbeda, dan solusi untuk mengurangi kegagalan dari sebuah sistem. Hal ini memungkinkan data dari satu database server untuk direplikasi ke satu atau lebih database server lain. Bagian master akan mencatat update yang nantinya diteruskan ke bagian slave. Lalu slave akan memberikan output dan pesan yang berisikan bahwa ia sudah berhasil menerima update dan dikirimkan pembaruan berikutnya. Penggunaan target untuk replikasi database MySQL dan MariaDB diantaranya sebagai scale-out solution, data security, analis, dan long-distance data distribusi. Selanjutnya yaitu manfaat konfigurasi master slave atau MariaDB, yaitu yang pertama, backup.
sebagai salinan data dari master ke slave, kemudian membuat cadangan data di slave. Scale out, berbagi load query database ke beberapa database server dalam batas yang wajar. Kemudian menyebarkan beban, mendistribusikan data penjualan hanya ke departemen yang dapat membantu menyebarkan load selama analisis data. Selanjutnya, meningkatkan performa. Apabila jumlah slave meningkat, maka load juga akan meningkat, karena setiap slave menggunakan koneksi klien ke master. Salah satu caranya yaitu membuat struktur replikasi yang lebih dalam, sehingga master hanya bisa mereplikasi satu slave saja. Untuk sisa slave yang lain terhubung ke primary slave. Yang selanjutnya, mengurangi failover, mengatur master dan slave atau beberapa slave, dan menuliskan script untuk memantau master sudah aktif atau belum, lalu memberikan instruksi ke aplikasi dan slave apabila terjadi kegagalan pada master. Yang terakhir, meningkatkan keamanan dengan menggunakan SSL untuk menginskripsi transfer binary log selama replikasi. Kemudian, salah satu tujuan utama menggunakan sistem replikasi master-slave adalah memiliki sistem siaga dengan cadangan langsung yang dapat dipromosikan sebagai master saat server master asli. Konfigurasi master-slave. Ada dua konfigurasi replikasi, yaitu yang pertama konfigurasi server master dan konfigurasi server slave. Yang pertama akan kita bahas yaitu konfigurasi server master. Pertama, kita mengkonfigurasi MariaDB pada master, masuk ke file 50 server.cnf untuk mengedit file konfigurasi. Pada baris bin address, tambahkan IP server master DB yaitu 192.168.56.105. Kemudian, aktifkan server ID dan log dengan cara menghapus komen tanda pagar pada baris ID dan log. Simpan perubahan tersebut dan restart service MariaDB. Login ke MariaDB di server master database. Membuat user baru di Maria Database khusus untuk replikasi, kemudian didefinisikan perintah replikasi slave yang telah dibuat sebelumnya. Di sini, master memberi hak akses replikasi ke seluruh database yang ada. IP yang dicantumkan pada user baru adalah IP dari server slave database, yang artinya kita hanya mengizinkan user slave diakses secara repot dari IP tersebut. Kemudian reload server master. Kunci database agar tidak ada perubahan pada saat konfigurasi replikasi. Selanjutnya, cek status master, file, dan posisi dibutuhkan pada saat konfigurasi slave. Selanjutnya, konfigurasi server slave. Konfigurasi MariaDB pada slave, masuk ke file 50 server.cnf untuk edit file konfigurasi. Pada baris bin address, tambahkan IP server slave database yaitu 192.168.56.106. Kemudian aktifkan server ID dan log dengan cara menghapus komen tanda pagar pada baris server ID dan log. Namun, ubah nilainya menjadi 2. Nilai tersebut tidak boleh sama antara master dan slave. Yang server master tadi nilainya 1. Kemudian simpan perubahan tersebut dan restart service MariaDB. Login ke MariaDB di server slave database. Matikan terlebih dahulu slave-nya untuk mengatur koneksi ke database master.
kemudian atur koneksi ke database master, kemudian jalankan slave. Jika tidak ada masalah pada saat menjalankan slave, lepas kunci database pada server master. Kemudian tampilkan status slave. Inilah status slave dari hasil konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya. Terlihat pada gambar di samping ya. Pengujian replikasi database server master slave. Untuk melakukan pengujian replikasi database, langkah pertama yang dilakukan adalah login database pada server master dan server slave dengan menggunakan perintah mysql uroot b. Sama-sama menggunakan perintah mysql uroot b. Kemudian, lakukan perintah untuk menampilkan database pada kedua server. Membuat database baru pada server. Database yang dibuat pada server master yaitu database belajar. Lakukan pengujian pada server slave dengan menampilkan database yang tersedia. Apabila replikasi database telah berhasil, maka database belajar yang dibuat pada server master tentu akan tampil juga pada server slave. Setelah replikasi berhasil, lakukan pengujian dengan membuat tabel dan menginputkan nilai untuk tabel tersebut. Berdasarkan gambar di atas, tabel yang dibuat pada server master yaitu mulai aja dulu. Kemudian dilakukan penginputan nilai pada tabel tersebut. Setelah itu lakukan pengecekan pada server slave dengan menampilkan nilai tabel. Menampilkan tabel pada server slave. Tadi membuat tabel mulai aja dulu dan database belajar itu pada server master dan menampilkan nilai pada server slave. Kesimpulan, implementasi replikasi database yang digunakan dalam sistem terdistribusi tidak cukup mudah dan memiliki masalah yang cukup kompleks, mulai dari konfigurasi database, menginputkan dan mengkonfigurasikan IP address pada saat melakukan koneksi ke server yang dituju, hingga kesalahan baik teknis maupun non-teknis lainnya. Replikasi single master memiliki kelebihan, di antaranya yaitu proses yang lebih sederhana dan unggul, karena hanya membutuhkan memori yang tidak cukup besar, dan kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan multi-master. Replikasi database master slave menggunakan MariaDB sebagai DBMS-nya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, komentar, saran, dan kritik, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.